sebetulnya saya menyesal dengan kenal YouTube itu. Saya udah putus asa sebetulnya di YouTube. Putus asanya kenapa? Ya channel saya ke-banned semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama Beban Baju Channel. Nah, di kesempatan kali ini saya lagi bareng sama YouTuber Kang Wahoru. Oke, Kang, jadi di video kali ini saya mau tanya-tanya tentang Kang Wahu. Kang Wahu kan punya YouTube ya? Iya, bukan saya yang punya sih. Siapa? Ya Google yang punya. Itu awal-awalnya kenapa kok bisa tertarik bikin YouTube? Cerita awalnya seperti apa? Panjang mas maksud saya. Iya, makanya saya pengen tahu itu kenapa Kang Waho itu tertarik sama YouTube. Yang satu saya tuh diiming-imingi dulu tuh. Iming-iming sama Dengan uang. sama siapa? Sama suhu saya sebenarnya. Jadi saya punya suhu sebenarnya. Siapa? Saya kasih tahu namanya, dia adalah Muksi Purwono. Ada di video yang channel lama itu, wawancara saya sama dia sampai yang tersisa ya. Jadi intinya dia itu satu pagi itu dia datang dari kantor pos ya kan. Datang dari kantor pos Iya. maksudnya? Oh iya iya iya. Ke warung saya kan, saya juga kan dulu warung kopi gitu kan. Hmm. Dengan bahagia dan sehat sentosa gitu kan. Di depan warung saya itu dia ngeluarin dompet. Hijau semua ya. Sama merah, ada merahnya, tapi banyakan hijaunya. Tapi itu tabel mas, segini mas ya. Uang semuanya. Daun mas. Oh. Itu uang itu. Itu uang di depan saya. Orang andel Kang YouTube. Tak terlihat luar biasa. Itu tahun berapa itu? Uangnya itu sekitar 8 juta. Tahun 2016. 2016 udah Iya. bikin YouTube. Itu Oh, saya belum bukan oh, YouTube, bukan. itu saya channel Mas itu siapa? diiming-imingi. Channelnya namanya Wawasan Inspirasi Nusantara. Wawasan Inspirasi Nusantara ya kan. Itu channelnya masih ada, sekarang sebenarnya sekitar 36.000 lah kalau nggak Masih salah. ada channel. Masih ada, tapi memang ada masalah. Ini nanti dibahasain aja ya. Oh iya. Yang kenal setelah itu, karena saya kan punya warung wifi itu kan. Jadi setiap hari kan didatangi karena dia itu teman satu MI dulu. Kan Iya. dia rumahnya belakang rumahku. Nah, dia karena ada wifi dia lebih murah kan daripada buat kota ngupload video, akhirnya dia ke rumahku untuk ngopi sambil ngobrol-ngobrol lah. Disitulah obrolan dimulai. Nah, nantinya aku akhirnya membuat channel YouTube. Karena apa? Ya itulah, dia membawa uang, terus aku wah ini dari Google Asia Pasifik, wah ini gajian ini kan. Kalau dulu kan bayar gajinya belum pakai bank, masih pakai Western Union. Oh, dikirim langsung ya? Apa gimana? Diambil langsung dari ngambil, kantor kita yang pos ngambil. ya. Ya dia bawa uang segitu. Setelah itu paginya dia beli motor. Beli motor Iya. Beli Dari motor hasil Supra, YouTube, Supra X yang tahun 2016 itu kan dari hasil YouTube. dari hasil YouTube. Berarti menurut sampean itu YouTube itu menjanjikan? Menjanjikan saat itu. Sangat. Ya sangat, karena dibanding saya di warung wifi itu belum bisa menghasilkan segitu itu loh. Itu sebulan itu dapat segitu. Itu tadi bilang kan saat itu. Saat itu Untuk saat itu yang meyakinkan saya akhirnya buat channel YouTube. Oh iya. Nah, jadi karena materi, Oh, materi ya? karena uang itu. Langsung ke materi pengen. Iya. Karena saat itu saya belum kenal, saya sedang kursus Korea tapi tidak ada yang tahu. Itu udah Kursus 2015 ya kursusnya. Udah khusus? Iya. Oh, berarti tahun 2015 itu udah ikut proses, mau ikut proses apa? Iya, tapi kan dulu nggak tes. Ah. Akhirnya saya kenal YouTube. Oh iya. Nah, sebetulnya saya menyesal dengan kenal YouTube itu. Saya akhirnya semangat sekali, ya kan, dengan membuat channel. Saya channelnya 12 dulu, 12 channel, dan sudah banyak yang karena dulu menetes gampang, Iya. kan. Nah, ini saya berapa kali dapat itu kan dari gaji itu. Saya setiap hari saya upload 3 itu, satu channel itu Itu tadi dijadwal. 12 channel. Satu hari saya upload 3 video satu channel itu. Jadi setiap minggu saya pasti ada kelebihan hari Nah, untuk upload video. Itu kan 12 channel itu Iya. kontennya beda-beda apa sama? Beda-beda semua. Itu sampai nggak mumet? Enggak mumet, saya bahagia malah. Saat itu saya sangat Oh tertantang iya, gitu. maksudnya Karena anak gampang senang sih. sekali ya. Satu video aja upload 2-3 udah monetes. Oh, dulu mah nggak sesusah sekarang ya. Kalau Iya. sekarang kan harus 1000 subscriber, Nah itu makanya. terus 4000 jam tayang. Iya. Oh, berarti kalau dulu mah tahun 2016 masih gampang. Gampang, dan video saya ada yang trending juga. Kayak apa itu? Yang sapi ngamuk itu. Oh, Itu trending nomor 3 pernah itu saya. Channel saya itu. sapi ngamuk aja trending. Iya, jadi luar biasa itu.
Oh iya, ini teman-teman, jadi Kang Wahyu ini yang ngajarin saya tentang YouTube ya. Jadi saya baru berangkat ke Korea, saya kan satu asrama sama temennya Kang Wahyu di Supri kan ya. Itu kan Iya, itu saya tahu. sempat tanya-tanya tentang YouTube kan. Tapi Kang Wahyu belum berangkat waktu itu. Ya karena saya Iya kan? memang saya tertarik bukan tertarik karena saya gagal di YouTube saat itu. Iya, Akhirnya saya gagalin. pas itu kan saya tanya-tanya, Kang ini bikin YouTube kayak gimana gitu kan. Tapi katanya Kang Wahyu kan iya 6 bulan lagi lah, 6 bulan lagi berangkat ya. Pas saya bikin YouTube kan pas Kang Wahyu udah di sini kan. Iya. Iya. Itu saya juga melanjutkan channel yang lama karena saya sudah putus asa sebetulnya di YouTube. Putus asanya kenapa? Ya channel saya ke banned semua itu. 12-12-nya ke Bennett. Iya, enggak itu menyakitkan sekali sebetulnya sih. Karena saya udah banyak ini ya channel saya ke banned itu satu persatu itu. Tapi satu hari itu ada 3 ke banned. Nah, itu kenapa? Maksudnya apa yang bisa membuat bikin channel kita itu ke Bennett? Belum ketahuan. Oh, belum. Iya, karena saya itu berturut-turut. Jadi akhir 2016 saya kan punya channel 12 itu ya. Channel itu udah bagus lah. View-nya, subscriber-nya ada yang 8.000, ada yang 7.000, itu ada yang Oh, berarti udah viral lah ya. yang ya termasuk viral juga karena dulu saya bikin film ngapak, Mas. Tapi pas kemarin kan udah Makanya mau ngapak itu yang Supri itu namanya mau ngapak itu. Oh, Saya dulu tuh punya channelnya mau ngapak 88. inspirasi dari Karena saya buat film ngapak. Oh. Nggak tahu aktor inspirasi tapi jelas saya sudah pakai duluan itu. Oh, mau apa? Dia follower saya. Enggak, itu kan punya channel 12 channel. Iya. Itu pernah nampak enggak mukanya di channel sampean sendiri yang bukan yang Wahyu dulu? Iya, kebanyakan tidak nyampak. Kenapa? Karena saya malu dulu. Cuma kok malu, maksudnya sampean punya jiwa sutradara apa maksudnya? Ah iya, jadi saya di film ngapak itu channelnya sekarang namanya Mau Idea itu masih ada sebenarnya. Masih ada ya? Setelah kebenaran berapa kali nanti saya upload lagi. Jadi gini, jalan. bukan gitu. Itu kan video original ya. Mm-hmm. Video original saat itu kan mungkin karena kesalahan apa nggak tahu, karena kebenet itu melanggar aturan atau apa, karena saat itu YouTube lagi berkecamuk dengan aturan baru. Iya benar. Akhir 2016 itu kebenet sekali saya kan buat lagi Nah, tapi nggak 12 lagi, tapi cuma 6 channel itu kan. Yang lama tak uploadin lagi, kebenet lagi sampai akhir tahun 2016 akhir bulan Desember itu habis channel saya ini. Tersisanya itu dulu namanya channel Wahyu dekat sini vlog gitu. tapi kan dekat sini masih ada ya? Nah itu saya upload terakhir kali yang ketiganya. Ini sudah saya istilahnya putus asa, artinya udah ini tak buat kenangan aja karena saya pernah punya YouTube tapi gagal. Berarti yang YouTube Wahyu. Saya bilangnya di sini tok loh sebetulnya. Oh, di Saya- TikTok ya? Bukan pemain lama, saya udah lama di Oh, YouTubean, iya. tapi kan ya gitulah hasilnya gitu. Jadi akhir tahun itu saya di YouTube channel itu sisanya tinggal sekarang masih 5 itu Masih aktif sekarang? nggak aktif, cuma tak buat kenangan saja. Yang film ngapak itu tak jadi channel Wahyu Idea. Terus yang kisah inspirasi motivasi yang masalah Islami itu pengajian dan sebagainya itu dijadi channel Wahyu Kim sekarang itu. Oh, itu terlama itu. Oh, saya kira bikin yang 2017 itu. channel kedua yang sekarang. Iya, maksudnya. 2017. Oh, itu udah lama ya? Udah lama itu, tak Yang pindah Wahyu aja, Kim, kan? tak pindah sekarang, tak tambahi Wahyu Kim itu. Oh, iya. Dan akhirnya channel yang musik asik hilang. Musik asik akustik aku punya dulu. Itu kerja sama TKW Hongkong. Ada itu kakak kelas dulu saya SMA. Berarti emang udah benar-benar mendalami dunia YouTube ya? Sebelum bukan mendalami, terjerumus saya itu. Iya. Terlalu ke dalam gitu. Ya karena terlalu dalam itu akhirnya saya putus asa juga karena udah bilang itu kan udah kebenet 3 kali, kayak udah upload lagi 3 kali kebenet karena mungkin melanggar ini. Sampai saya bilang sama suhu saya itu salah saya apa? Tapi ini karena mungkin ya karena komputer itu kan saya sendiri punya satu buat upload juga, channelnya satu, emailnya satu, akhirnya Kena belajar semua. dari situ. Apa? Ya karena satu kena ya yang utamanya kena. Karena saat itu YouTube 2016 akhir itu sedang bergejolak dengan re-upload itu loh. Oh, iya. Dan saya juga re-upload dulu. Zamannya dulu kan re-upload masih bisa dimonetisasi ya. Bisa, nggak usah Masih nunggu, dapat uang, ya? nggak usah mikir-mikir ya itu videonya siapa, tinggal comot di Facebook dia upload aja. Enggak sesuai sekarang lah. Ya sekarang dibilang susah nggak susah juga sih. Tergantung orangnya sekarang nih. Tergantung orangnya. Mau usaha atau tidak, karena dulu saya pernah gagal, saya usaha lagi. Berarti Tuh. kalau
yang Wahoru itu baru channel yang dibikin di Korea. Nah itu lama lagi. Jadi setelah 6 bulan itu cuma saya upload yang dekat sini tuh. Jadi Sugeng Asa itu tahunya saya dekat sini. Bajin dulu tahunya dekat sini. Udah lihat dulu ya. Action itu karena tanya-tanya tentang Korea. Sebetulnya saya mau ke Korea, saya minta doa aja itu loh. Gitu. Semoga sih ketemu di Korea, semoga itu di komen itu kan. Saya namanya mau dekat sini itu loh. Tapi tak ganti lagi. Sampai pernah komen ke Mas Sugeng ke pernah. Pakainya yang dekat sini. Dekat sini. Dan saya ngakunya Waho, tapi belum ada videoku. Tapi sudah ada di channel yang Waho dia itu. Yang mau ngapak itu ada sebagian terakhir kalau yang nonton video ngapak ada gambar kursi itu mulai ada setelah mulai berani karena aku tak pikir gara-gara si Bajindul sama Sugeng Asa itu karena dia tampil kayak Korea sementara saya sedang jalan Korea itu loh. Wah ini kayaknya bagus, maksudnya kalau ada prospek di Korea, kita kerja di Korea ada prospek. Iya karena Bajindul masuk TV kan. Oh iya benar itu saat itu jadi wah ini YouTuber memang harus berubah gitu kan. Berubahnya apa, kita harus mengatur aturan ya, mempelajari YouTube ya, artinya aturannya harus dipelajari, jangan cuma buat channel terus kalau mau serius itu ya. Iya benar. Karena saya saat itu nggak serius sebetulnya. Pas masih dekat sini. Iya udah nggak serius karena udah putus asa. Tak bilang itu buat kenangan toh. AC-nya ya sudah nggak aktif lah, nggak ada iklan karena udah aturan baru kan yang 10.000 dulu pertama 10.000 jam tayang kan. 10.000 jam tayang. Iya. Iya tahu. Subscribernya nggak ngaruh, sekarang harus 1.000 subscriber, 10.000 jam 4.000 jam tayang. Bukannya 10.000 jam tayang. 10 review. Iya. 10 review itu ya itu ngalami semua. 10 review kan masih ringan. Nah itu cuma berapa bulan toh. Baru itu setelah itu 1.000. Langsung 2018 upgrade kan 1.000. Jadi 2015 2017 saya masih melanjutkan yang channel dekat sini di Korea selama 6 bulan. Oh iya. Tapi 6 bulan itu saya mikir nama baru, channel baru. Yang Wahoru. Iya ini kan Kang Wahoru juga kan bikin channel Wahoru ada yang viral ya. Yang viral pertama kali apa videonya itu? Nggak mikir saya viral itu dulu sebetulnya. Sebenarnya nggak mikir bakal viral. Bakal gitu. Viral. Cuma apa sih video apa ya? Video mualaf. Bukan Nisa Sabian dulu. Bukan, mualaf dulu. Oh iya. Ini videonya yang viral itu enggak nanya yang namaku Wahoru dari mana itu enggak tahu. Ya ntar dulu itu. Oh gitu ya. Itu kan viral ya videonya yang pernikahan siapa? Opa Son ya. Itu temannya dari Korea, temannya Ujung Opa. Itu viral dulu kan di reaction sama itu Ujung Opa itu udah viral dulu ya? Viral dulu. Oh viral dulu baru. Jadi itu videonya itu durasinya sekitar 5 menit. Tapi sebenarnya pernikahannya itu 2,5 jam. Nggak sengaja. Jadi pas saya itu lagi main di Basecamp ya kan. Itu sudah ada channel saya itu sebenarnya. Nah, katanya ada pernikahan orang Korea sama orang Indonesia itu toh. Yaudah, aku sama Ridwan itu berangkat ke masjid. Niatnya mau sholat masjid, sholat maghrib itu. Oh, berarti nggak sengaja. Nggak sengaja. Di situ ada pernikahan itu aku tak pernikahan Opa. Temannya Ujung Opa. Wah, tak buat video aja. Nah, tak upload durasinya itu, tak edit langsung itu, malamnya tak edit jam 10 malam tak upload. Ada yang ngupload selain tak editnya berapa jam itu tahu? 5 jam itu cuma durasi 5 menit. Padahal videonya sekitar ya totalnya mungkin ada sejam videonya. Tapi itu membuat berkah ya. Ya, nggak tahu juga itu, tahu-tahu di itu malamnya itu di share itu loh. Di share sama Kang Waho. Tak share di Facebook dulu. Nah di Facebook itu ada yang nge-share. Oh di share lagi langsung. Di Info Selatan. Masuk. Jadi soalnya di Info Selatan kan emang banyak itunya kan, anggotanya banyak banget. Nah akhirnya video itu viral. Tapi nggak tahu tuh Wahoru siapa. Kenapa itu alasannya? Ya nggak ada saya di video itu kan. Itu kan cuma. Nah paginya itu si Opa Son yang sekarang alhamdulillah udah mualaf itu kan. Itu menge-share di Instagramnya, di Facebooknya. Oh, itu di-share sama. Iya, jadi full video cek di channel Wahoru gitu kan. Lah aku kan lihat, aku belum kenal aku namanya siapa di Facebooknya siapa. Akhirnya kan aku ini tak nggak sengaja itu ada yang nge-share, aku lihat di channelku loh. Terus Opasonnya di Instagramnya ada. Kan mengikuti aku kan ada. Oh ini di-share nama Wahoru. Nah kita like, aku komen lah di situ. Makasih itu bilangnya kan, terima kasih udah diliput videonya Mas Wahoru yang paling lengkap. Padahal itu video dulu biasa itu buatnya tuh 5 jam itu video 5 menit. Oh, berarti ada video-video lain selain Kang Wahoru itu di situ. Banyak, yang YouTuber atau entah yang di masjid itu kan ya
banyak juga YouTuber Tapi selain saya. di pencarian kan ada yang selain Kang Waho yang banyak nggak view-nya sih? Ada banyak juga. Ada. Banyak. Ada itu apa ya? Tapi alhamdulillah juga bisa mengangkat juga. Ya dalam waktu seminggu itu. Terus kan ada lagi. Subscriber saya 200.000 udah. Tuh. Iya, seminggu itu Berapa? 1.000. Yang nonton? Yang nonton video itu 125-an nih gitu. Langsung ya? Ribu, iya seminggu. Seminggu kemudian direaksi sama Ujung Opa itu video saya udah 170.000 yang nonton. Ada tips, Subscribernya 1.000. ada tips enggak bikin video biar menarik? Maksudnya Menarik orang-orang tuh bisa menarik ya, kayak video yang pengantin kan itu bisa menarik seseorang. Itu kan ada ya ketertarikan, ini bagus. Maksudnya orang penasaran gitu loh. Gimana tipsnya, caranya itu gimana? Ada enggak? Ada sebetulnya. Ada. Iya, simpelnya gini. Apa yang dibutuhkan oleh netizen, kita buat videonya. Karena netizen kan kita nggak tahu, maksudnya netizen dari mana. Pengennya kayak gimana? Yang jelas kalau ini mau membuat viral video atau gimana? Di video. Mau video di YouTube apa maksudnya gimana? Iya, kita kan misalkan bikin konten kan ya. Iya. Kita kan pengen misalkan video itu bisa banyak view-nya, itu gimana? Nah itu masalah juga dengan saya. Jadi nggak bisa ngasih tips saya Oh, ini. belum bisa. Ya masalah viral itu saya juga nggak sengaja. Kan ada lagi videonya yang viral. Yang mana? Yang Nisa Sabian kan viral lagi. Nah itulah saya muncul. Iya kan. Nisa Sabian itu. Iya. Dengan PD-nya saya Nah. bilang mantan saya mau konser itu kan. Itu udah kepikiran itu video itu bakal viral nggak? Oh iya udah feeling itu. Oh, udah feeling. Karena setelah kejadian mualaf itu, channel saya cenderung ke arah Islami. Nah itulah saya akan mencari sesuatu Islami lagi dengan sosok Nisa Sabian itu. Karena Nisa Sabian itu tinggi, pencariannya tinggi. Gimana caranya saya membuat video dengan Nisa Sabian? Gitu. Oh iya. Dan kalau saya ngajak sampean itu nggak mau ya, nggak mau nonton ya. Ya bukan yang nggak mau itu. Saya ada info dari teman kan, itu tiketnya udah habis. Boleh Nah. masuk aja itu nggak bayar nggak apa-apa. Ya nggak tahu. Kita kan harus nekat. Gitu. Emang saya udah niat pengen ke sana kan, ya buat konten juga. Tapi kan ada yang bilang, oh udah habis, sudah telat. Tapi Lah. belum buat channel YouTube sih ya. Udah, Udah ya. udah itu udah bikin. Iya kasihan ya. Ya, belum rezekinya. Tapi alhamdulillah kan sekarang juga Hmm. udah naik. Tadi udah 1.300. Iya setelah itu ya banyak yang nyari saya itu kan. Iya. Banyak yang nyari saya siapa, Facebook sebenarnya siapa ya kan. Pada penasaran gitu. Iya, padahal namanya nggak ada yang Mahuru itu. Nah itu tadi ada yang tadi Kang Wako nanya, kenapa asalnya dari mana, asal mulanya nama Waho? Kalau Wahyu panggilan saya SMA kan. Waho. Dari sekarang jadi ustadz sekarang alhamdulillah itu. Siapanya? Yang ngasih nama saya panggilan Wahyu. Waho itu apa maksudnya? Waho. Nama saya kan Wahid itu kan. Wahid. Nah kalau ditulis salah kan Wahyu gitu. Oh gitu. I sama T gabung gitu kan. Oh. Entah nggak tahu itu sih nggak tahu. Sama. Nggak paham kan? Enggak. Ya masanya nggak tahu. Jadi itu saya dikasih tahu nama di bawah di lapangan itu. Entar dulu. Wahyu, Wahid. Wahid itu. I-nya sama D gabung. Oh iya. Kelihatan kayak karena nulisnya jelek gitu kan. Oh dibilang sama Ustadz yang itunya Waho gitu. Iya Wahyu Oh aja. iya. Iya. Tapi dia bilang kalau namanya Wahid di pesantrennya ya itu dia panggil namanya Wahyu. Oh. Jadi saya dikasih panggilan Wahyu itu karena nama saya Wahid itu loh. Aneh kan? Tapi itu berkah buat saya karena setelah itu saya buat geng sih. Geng apa? Geng Ventura namanya. Itu 5 orang yang bernama akhirnya berganti nama dengan versi-versi masing-masing gitu loh. Saya kira genggong. Enggak. Oh gitu. enggak. Alhamdulillah. Oke, terus saya mau tanya, selama bikin YouTube itu kan ada ya namanya keluh kesah lah ya. Iya. Ada rasa bosen. Ada. Pasti ada enggak? Ada dong. Itu kenapa? Bosan. Ya. Ya gini-gini aja bosan ya. Ya maksudnya bosennya gimana? Ya kalau gini-gini aja gak ada minuman itu kan bosan juga lama-lama. Ya kayak gini harus minum kan harus mandi juga yang ngasih wawancara ya mahal ya. Ya namanya orang kan, apalagi misalkan belum dapat kayak Kang Ho kan udah lihat YouTube itu menghasilkan ada uangnya gitu kan. Ya kan mungkin udah harus bisa dapat uang gitu kan. Kalau kan pertama kan belum dapat uang dulu kan. Itu ada rasa bosan enggak? Kayak gini kok belum dapat uang gitu. Karena saya udah berangkat di kegagalan. Saya itu membuat video itu hanya untuk kenangan. Niatnya itu top.
karena di Korea itu bagus, kenangannya paling bagus. Karena saya rugi dulu tidak buat kenangan di rumah gitu loh. Makanya ya sebetulnya nggak suka mengabadikan kenangan yang pribadi, maksudnya gitu loh. Jadi saya buat yang sekarang pribadi gitu loh. Nah ada vlog muncul, vlogger itu muncul, saya tuh terinspirasi pingin ngevlog juga itu loh. Jadi tapi tak buat seperti yang model campuran dengan pengalamanku dulu, karena saya juga ngedit video ya segitu-gitu toh misalnya gitu. Nah motivasi keuangan itu sebetulnya nggak terlalu mikir keuangan YouTube, karena ya di YouTube itu anggap saya itu bonus. Bonus itu AdSense itu bonus, jangan jadi hal utama. Kalau nanti kamu tinggalin kerjaan utama di YouTube itu nanti malah berantakan. Mending kalau ada kerjaan ya kerjaan dulu, YouTube itu sebagai bonus sambil kerja lah. Tapi perasaan dulu saya nggak dengarnya kayak gitu. Apa? Dengarnya nggak kayak gitu. Dengarnya kayak gini loh. Gimana sih? Enggak. Ini karena kerjaannya sekarang enak apa gimana? Kemarin dengarnya kayak gini. Apa namanya? Kalau saya YouTube-nya sebulan 10 juta, saya pulang tinggalin kerjaan saya. Itu motivasi buat yang YouTuber pemula sih sebetulnya. Bener. Iya. Oh. Jadi itu trik saja. Jadi lah itu kan berarti kan motivasinya kalau gitu salah. Tadi ada motivasi yang itu tadi katanya kerjaan dulu YouTube. Karena gini ya, saya tuh punya proyek sendiri selain 10 juta itu loh. Itu hanya target saya. Kalau saya penghasilan 10 juta ya, saya akan pulang. Iya. Ya itu kan target saya. Bisa tercapai jadi tidak. Rencana di YouTube. Iya kan, misalkan itu udah dapat 10 juta per bulan. Iya. Bakal ninggalin kerjaan yang sekarang dapatnya 40 juta. Iya kemungkinan bisa juga. Kemungkinan. Oh iya. Itu kan kayak rencana itu kan. Kalau kan, nah itu seandainya itu kan. Nah saya belum. Jadi saya nggak meninggalkan pekerjaan saya gitu sekarang. Jadi saya menikmati dengan pekerjaan saya sekarang. Nah pekerjaan saya sekarang sangat menikmati saya itu. Saya nggak bisa cerita ya kalau soalnya nanti. Nah terus. Ya emang ini saya akhirnya lucu aja. Iya betul, nggak apa-apa. Iya. Nah ini buat temen-temen nih, misalkan ada yang pengen bikin YouTube, tipsnya apa? Soalnya kan kalau menurut saya sih ya agak lama ya. Saya aja bikin channel YouTube kan sampai setahun baru dapat 1000 subscribe. Harus 4000 jam tayang. Sekarang ilmu banyak, nggak cuma dari misalkan cara jadi YouTuber, cara menjadi sukses di subscribernya banyak, itu banyak di YouTube. YouTube-nya sendiri aja udah kayak gitu loh maksudnya. Ya bisa dipelajari dari situ. Ya sering-sering praktek aja, karena itu bisa dipelajari dan ada analitik yang bekerja, algoritma yang ikut menghitung, akhirnya YouTube itu tahu ini keinginannya siapa. Tapi gini loh Kang, maksudnya kan kebanyakan YouTube ngelihatnya yang udah gede, udah dapat hasil, wah pasti YouTuber gajinya gede. Ya itulah YouTuber pemula itu. Iya kan, kayak gitu kan. Jadi misalkan kalau kita nggak benar-benar harus berjuang menjiwai, maksudnya ya kita sungguh-sungguh lah ya bikin YouTube ya. Itu kan banyak yang lama kayak gitu, nyerah. Kebanyakan yang ada yang nyerah kayak gitu. Ya mentalnya itu yang harus diganti. Mentalnya dirubah lah, mentalnya jangan mikir hasilnya. Iya kan. Ya itu biasanya kan dia belum kenal YouTube aja, ya kan. Kalau mau kenal YouTube ya kan, ya satu harus punya aplikasinya itu kan, standar gitu kan. Terus kalau mau jadi YouTuber gimana? Ya aplikasinya harus mendukung ini kan. Itu bisa dipelajari ya kan. Nah kalau mau serius, benar-benar serius itu ya harus merelakan salah satu hal. Apa itu? Kesenanganmu. Apa kesenangan? Ya kesenangannya masing-masing. Kan setiap orang punya kesenangan masing-masing. Ya kan nggak bisa, YouTube kan bisa dijadikan kesenangan kita, hobi kita, bisa dibikin video, bisa dimasukin jadi channel kita. Nah itu kan. Iya harus direlakan. Kita nggak harus merelakan kan? Harus direlakan. Kenapa? Karena diekspos orang banyak. Kalau kesenangan kita yang bagus-bagus, nggak apa-apa. Kalau kesenangan kita jelek, apa mau direlakan orang banyak? Oh iya. Maksudnya harus mengerti ini kebutuhan, kepinginan di media sosial itu apa? Itu kan itu media sosial ya kan. Kita harus bijak juga. YouTube itu bebas semua, aksesnya bebas. Semua bisa mengakses dengan gampang. Nah kita punya kesenangan yang tertentu yang nggak bisa di-share di media sosial. Kita akan bertentangan sekali gitu loh. Oh, iya. Makanya kesenanganmu itu yang positif gitu kan, yang bisa di-share yang positif, yang YouTube yang positif itu jangan yang kurang begitu. Karena kurang image-nya apa? Ini seumur hidup. Selama kamu bekerja di media sosial, kehidupanmu akan dipantau orang banyak.
itu yang penting. Dan kalau sudah kecimpung langsung ke situ, harus siap dengan resiko hater dan sebagainya yang iya, tidak suka. Dengan, pasti ada lah ya. Ada pasti. Iya, hater pasti ada. Pasti ada, karena ya nggak semua orang bisa, semua orang kita suka kan bisa. Nah, itu. Ini Kang Waho kan jadi YouTuber udah lama, dari tahun 2016 ya. Saya nggak jadi YouTuber sebenarnya. Ya jadilah jadi YouTuber. Bukan, saya nggak mengaku saya YouTuber. Saya hanya konten pembuat video, kreator video. Ya tapi kan orang pasti tahunya YouTuber. Nah itu bedanya ini tak bilangin. Gimana? Kalau dia konten kreator, dia membuat sebuah video itu memang berpikiran dengan tidak asal upload aja di YouTube. Oh iya. Mempertimbangkan isinya video, editannya gimana, kemudian kontennya isinya apa. Kalau dan YouTuber. Kalau konten kreator, kalau YouTuber orang yang punya aplikasi YouTube dia juga YouTuber juga. Orang upload video di YouTube Itu udah YouTuber juga. Oh, iya. Makanya jadi konten kreator, membuat video yang menarik, yang dikemas menarik, akhirnya banyak yang suka. Dan di YouTube bukan YouTuber, kreator video, kreator. Oh iya. Sekali lagi kreator. Kalau kamu ngakunya YouTuber, ya kamu cuma upload video toh, itu sudah YouTuber itu. Oh iya. Jadi jadilah jangan jadi YouTuber. Jadilah kreator video yang bagus, menarik dan saling bermanfaat lah begitu. Terus jadi di rumah kan dulu udah jadi itu kan kreator YouTube ya. Ya, nah Ya. itu lebih enak. Lebih tepatnya seperti itu ya. Lebih tepatnya. Nah, itu pindah kepikiran pengen ke Korea kenapa? Maksudnya Enggak pindah itu kan. Ya, Itu maksudnya hanya kan- mengisi aja. mengisi. Jadi sampingan tadinya. Enggak sampingan Terus? terusnya sih. Mengisi kegiatannya enggak ada. Pengangguran kan? Iya. Karena saya kan 2016 nggak ada tes ya kan. Iya. Nah itulah saya itu mau mencari uang dari mana gitu loh. Enggak, maksudnya kan Kang Wahoru itu kenapa maksudnya punya keinginan berangkat ke Korea gitu loh. Oh itu jauh lagi ceritanya mas. Iya, maksudnya kenapa? Oh tanyanya itu. Iya, Oh. saya pengen tahu. Oh, kalau itu flashback lagi 2015. Iya. Setelah menikah, saya nggak sengaja ketemu sama teman SMA. Bentar saya potong. Hah? Berarti sebelum jadi kreator YouTube itu udah punya niatan ke Korea? Enggak. Nah itu kan jadi katanya kan YouTube kan bikinnya tahun 2016. Heeh. Nah itu 2015 berarti udah belajar kan? Udah belajar Korea. 2015. Iya. Iya, akhir Ah. Desember. Berarti udah ada niatan kan? Enggak ada niat kan? Lah kan maksudnya Itu bukan niat sebetulnya. Enggak sengaja. nggak sengaja. Enggak sengaja ketemu sama Timin Agus itu loh. Oh si ini gile. Iya, karena dia menjujukan pernikahan gitu kan. Heeh. Undangan itu loh. Iya. Aku nanya nggak sengaja. Heeh. Tadinya memasang wifi itu loh. Jadi dulu tuh nggak pikirin Korea, bener nggak pikirin Korea. Karena apa? Saya ke rumahnya Timin itu menjujukin undangan ya kan, dia mau nikah, saya kan temannya, ya kan saya kan tahu rumah-rumahnya karena saya di rumah duluan dibanding Timin. Oh iya. Dia kan baru pulang ya kan, bulan setelah menikah dia baru menikah itu loh. Heeh. Pernikahannya dia duluan aku loh. Jadi nggak sengaja itu dia ngasih ke undangan itu. Saya nanya apa Arab kan Korea, orang Korea gimana gitu loh maksudnya. Oh tanya-tanya tentang Korea gitu. Enggak tanya. Maksudnya? Enggak Ya, nanya itu. tanya lah berarti kan tanya kan. Enggak nanya itu, cuma ngobrol biasa itu loh. Heeh. Tapi kan si Agus itu enggak ngeh gitu loh, enggak Oh, iya. mikir serius itu loh, Korea enggak. Oh. Terus dia bilang di sana itu ada LPK. Di sana ada LPK masang wifi. Oh iya. Nah, itu kan sedulur masih Dulu yang sama punya Kang LPK, Waho. iya. Akhirnya dikenalin situ. Saya mau nanya wifi, tapi malah dijelasin Korea itu loh. Masalah umur dan Oh, sebagainya. iya. Sama-sama itu LPK-nya. Iya, sama Mas Eko itu ya, yang guru saya itu ya, itu. Betulnya mau pasang wifi itu, karena dia punya wifi yang dari tower itu. Karena saya mau usaha wifi kan. Tadinya. Iya, jadi saya nggak niat mau ke Korea, enggak, mau usaha wifi di rumah. Dan akhirnya karena usaha wifi itu saya tanya ke istri saya baru merantau kan, Oh tadinya merantau juga. Brunei saya. Wah lah, berarti udah pengalaman ke luar negeri. Ya jelas sudah Oh. itu. Udah berapa lama dulu di? 2 tahun saya buat nikah, mau nikah pulang Oh. di rumah. Hmm. Di rumah saya mau buat wifi itu loh, sisa-sisa Oh iya. modalnya buat hasil-hasilnya. warung wifi sama warung wifi lah gitu loh.
Ya maunya warnet tapi kebanyakan duit, akhirnya ya wifi aja gitu. Jadi maksudnya usaha wifi di sana? Ya akhirnya jadi, tapi kan Korea itu bukan hal yang utama karena saat itu nggak sengaja, tapi bilang nggak sengaja karena ya nggak sengaja itu obrolan nggak biasa itu loh. Kalau saya sengaja saya udah niat nyari apa ini enggak. Jadi yang mau nyari tower wifi itu saya sama dia sama Mas Eko itu. Terus dia nanya apa aku masih bisa ke Korea. Nah itulah perbincangan dimulai dari situ. Kamu udah nanya sama Mas itu? Iya, iya karena dia punya LPK kan ada yang kursus itu kan. Oh masih bisa. Oh bisa Mas. Nah kata-kata itu aku hanya nanya-nanya akhirnya izin ke istri. Izin buat ke Korea. Iya. Oke, menarik ini sangat menarik. Iya. Perbincangannya sangat menarik.